Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Mio J yang dimana ownernya ini memiliki keluhan motornya pengen servis rutin aja, tapi karena motornya ngebul, alangkah baiknya kita sarankan untuk servis besar. Nah, setelah disaranin seperti itu, akhirnya ownernya pengen langsung sekalian borap nih besti. Anjay, jadi langsung saja satu buat kita sikat. Pertama-tama tentunya mari kita lakukan pencopotan pada bodinya beserta throttle bodinya ya guys ya. Habis itu mari kita lakukan pencopotan pada si knalpotnya nih besti. Dan setelah selesai knalpot tercopot, lanjut saja kita lakukan turun mesin dari si motor ini ya guys ya. Nah, posisi mesin udah turun, lanjut kita lakukan pencopotan pada cover engine-nya secara keseluruhan. Dan pertama kita lakukan pengecekan pada businya. Seburik apa sih businya guys? Oke, untuk kondisi busi udah capek dan harus diistirahatkan di tempat terakhir disebabkan karena umur aja dan bisa mengakibatkan pengapian kurang maksimal kalau udah capek kayak tadi ya guys ya. Selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada si tonjokan ketengnya dan mari kita lihat kondisinya. Untuk tonjokan ketengnya ini sudah lemes, ini disebabkan karena umur dan dapat mengakibatkan suara mbak Jepangnya muncul di permukaan. Terus kita lakukan pencopotan pada gigi sentriknya nih besti, dan juga kita copotin juga baut headnya sekalian. Nah, kalau sudah tercopot tinggal kita tarik aja dan kita buang dari permukaan bumi. Setelah semuanya tercopot, mari kita analisa satu persatu. Kita lakukan pengecekan pada kondisi rantai ketengnya dan ternyata rantai ketengnya ini sudah kendor nih besti. Tahu lah mbak Jepang kalau udah muncul. Terus kondisi sernya ini udah capek, plus burik, plus baret halus modern lo pokoknya guys. Tidak hanya itu, kondisi bloknya udah capek plus baret halus. Nah, kemungkinan besar ini dia penyebab utama si motornya ngebul ya guys ya. Terus untuk kondisi headnya ini udah burik luar dalam nih adik-adik. Ini dia efek dari jarang ganti oli boriknya jadi ngendep di head ya guys ya. Inilah ganti oli, jangan beli seblak mulu. Oke, langsung saja mari kita lakukan pencopotan part-part di bagian headnya ya guys ya. Untuk kondisi nokenasnya ini udah burik tapi masih bisa dipakai dan aman ya adik-adik. Untuk kondisi pelatuknya pun juga masih layak pakai. Begitupun kondisi pen pelatuknya juga masih layak pakai adik-adik. Dan untuk kondisi klepnya ini sudah terdapat keburikan yang sangat hakiki ya adik-adik. Jadi langsung saja buat kita lakukan pembersihan pada area head ya dengan menggunakan bor kawat. Habis itu kita sikat-sikatin bagian luarnya pakai sikat kawat. Dan kita bersihkan head ya dengan menggunakan carbo cleaner andalan kita. Dan ini dia hasilnya. Head sudah kembali glowing splendid wing. Bor up nggak Abdul kalau nggak apa? Porting polish pastinya adik-adik. Di sini kita lakukan porting polish pada headnya. Nah, buat yang belum ngerti apa itu porting polish bisa dilihat video ini ya guys ya. Setelah selesai langsung saja kita lakukan penyekiran pada klepnya. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasilnya guys. Anjay, mulus sepulus di dompet gue ya guys ya. Oh iya, didikan dokter Johan emang sulit ya guys ya. Harus rapi kayak begini, kalau nggak rapi pasti diocehin ya sama Johan ya guys ya. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada klep ya dengan menggunakan cutter dan amplas. Dan ini dia hasil dari pembersihannya guys. Udah maksimalnya segini ya guys ya. Nah, di sini kita lanjut untuk melakukan pembongkaran pada area CVT-nya dulu nih guys. Untuk kita lakukan pengecekan pada CVT-nya. Dan setelah semuanya tercopot, ini dia kondisinya. Untuk kondisi fan belt masih baru dan masih mulus, kayaknya baru ganti nih besti ownernya guys. Kondisi perperan pada CVT-nya ini masih standar semua ya guys. Begitupun juga rollernya pun juga masih standar ya guys ya. Untuk kondisi puli-pulinya ini juga masih oke, jadi aman untuk kita lakukan pembubutan duniawi ya adik-adik ya. Langsung saja buat kita lakukan pembersihan pada area CVT-nya serta part-part CVT-nya dengan menggunakan bensin secara keseluruhan ya adik-adik. Setelah pembersihan kelar, mari kita ganti part-partnya ya adik-adik. Untuk pergan dari sini kita ganti dengan menggunakan RX7 1500 RPM. Terus untuk per CVT-nya kita ganti menggunakan GF Racing 1500 RPM. Terus untuk rollernya kita pakein RX7 dengan bobot 8 gram.
Terus untuk kampas gandanya ini masih oke, jadi langsung saja kita lakukan perakitan serta pemasangan pada per-peran barunya ya guys ya. Nah, karena rantai ketengnya ini kendor, di sini kita lakukan pergantian dulu ya guys ya. Kita ganti rantai ketengnya dengan yang baru original pastinya biar nggak ada suara mbak-mbak Jepangnya lagi. Langsung saja kita lakukan pemasangan rantai ketengnya ya guys ya. Kalau udah kepasang, tinggal kita pasangkan kembali si cover kruk asnya. Terus kita kembali lagi ke CVT-nya ya guys ya. Tuner terlebih dahulu untuk mempermudah pengerokan jalur rollernya. Dan setelah itu kita amplas biar roller gak gampang rusak. Cuman lupa di videoin ya guys ya, maaf ya. Nah, mangkoknya juga di bors untuk menghindari geredek-geredek duniawi guys. Terus tentunya pulinya kita bubut ya guys ya. 14 derajat saja. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasil dari pembubutan pada puli dan juga kerokan jalurnya nih guys. Lihat dulu nih guys. Ayo satu lagi. Nah, eta ayo dibalik. Dibalik. Nah, eta kerokan jalurnya halus ya guys ya. By Dr. Adang guys. Terus ini dia juga hasil dari pembolongan pada si mangkok gandanya ya guys ya. Rapih guys. Udah tenang pokoknya guys. Johan Gearbest mau sepele. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada rollernya. Setelah itu kita lakukan perakitan kembali secara keseluruhan pada part-part CVT-nya nih guys. Dan kita pasangkan kembali bak CVT-nya ketika semuanya sudah. Kita ganti seal clamp-nya dengan menggunakan Suzuki ya guys ya. Terus untuk noken asnya kita ganti baru pakai BRT tipe T2 DAD. Tidak hanya itu, untuk per clamp kita pakai Ingenio tipe medium dari RX7 Racing ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan dan perakitan pada part-part bagian headnya seperti seal clamp, per clamp, noken as dan juga per pelatukan duniawinya ya guys ya. Terus untuk blok set sernya ini kita pakai RX7 Racing ukuran 59 nih guys. Dan ini dia bentukan si pistonnya guys. Wadaw, pada penasaran gak lo? Nah, ini dia bentukannya pokoknya guys. Di sini tidak lupa kita lakukan squeeze menyesuaikan diameter pistonnya yang bertujuan untuk menurunkan kompresi biar aman untuk harian. Terus kita lakukan pengeleman pada packingnya. Terus kita pasang deh packingnya ke motornya. Jangan lupa dipasang juga bloknya ya adik-adik. Jangan lupa disesuaikan rantai keteng ya beserta bloknya ya guys ya. Biar tidak modar-modar klep deh adik. Oke, kalau udah pas tinggal dorong ya guys ya. Oke, setelah itu mari kita lem packing headnya dan kita lakukan pemasangan head yang udah kita rakit tadi ya guys ya. Nah, tidak lupa pastinya kita lakukan pengencangan murnya dengan menggunakan kunci torsi ya guys ya. Kalau pertama gini nggak usah pakai kunci torsi. Nah, kalau misalkan udah rapat baru deh pakai kunci torsi supaya parameternya lebih jelas ya guys ya. Biar tidak rungkat seada-adanya deh. Terus habis itu mari kita lakukan pemasangan gigi sentrik dan pastinya piston pada posisi top ya besti. Biar ya bisa dilihat di magnetnya lah. Terus untuk tensionernya ini kita ganti baru pakai yang original biar nggak ada suara berisik lagi deh. Langsung saja kita lakukan pemasangan tensionernya ke motornya ya guys ya. Tidak lupa kita lakukan penyetelan klep atas bawah karena kalau ganti noken as biasanya harus dilakukan setel klep kembali ya guys ya. Catat, ini penting guys. Terus kalau udah tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada si cop headnya ya guys ya. Dan tidak lupa pemasangan pada cover engine-nya ya guys ya. Habis itu mari kita ganti businya dengan merek ngek. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada busi barunya deh adek. Nah, untuk olinya ini kita ganti baru pakai Federal Racing ya guys ya. Anjay seperti biasa guys. Langsung saja kita lakukan pergantian olinya. Kita tuangin 800 ml ya guys ya. Dan setelah selesai langsung saja kita naikkan kembali mesinnya ke motornya. Asik balikan lagi nih. Nggak kayak lu yang udah putus berharap balikan tapi dianya malah sama cowok lain. Kita lakukan pemasangan kembali pada kabel-kabelnya dan juga knalpotnya ya guys ya. Terus karena throttle body Myogen-nya yang besar ini nggak ada, jadi di sini kita pakai throttle body NMAX ukuran 32 dan perlu penyesuaian seperti dudukan throttle body ke filter dan juga penyesuaian pada intake-nya nih guys. Ada pokoknya ini penyesuaiannya sangat rumit ya guys ya, karena itu melencong gitu guys. Terus injektornya kita pakai ini RX7 Racing 150cc ya adik-adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada injektor barunya. Dan tidak lupa kita lakukan pengecekan full pump dan normal angkanya ya guys ya, 40-an. Mantap.
Nah, ini dia Velocity banananya dan di sini kita lakukan penyesuaian pada box filternya ya guys ya. Velocity banana tentunya pakai RX7 karena warnanya merah, keren banget gitu guys. Nah, kebetulan kalau mau masang ini Velocity harus dilakukan penyesuaian yang lumayan banyak ya guys. Nah, itu dah pokoknya penyesuaiannya kurang lebih yang ada di video itu guys. Rada ribet emang. Akhirnya semuanya sudah terpasang ya guys ya. Langkah terakhir tinggal kita lakukan pemasangan pada body-bodinya secara keseluruhan dan setelah selesai tentunya mari kita lakukan test drive ya guys ya. Ya. Oke guys, ini motor bakal ada part 2-nya karena akan dilakukan remap dyno, tapi ownernya mau dilakukan rain dulu beberapa hari. Ya udah sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita tuh biasanya tuh kalau mau rain langsung tuh ya ownernya dibuat jalan-jalan gitu, motornya 3 jam lah. 3 jam 4 jam gitu orangnya jalan-jalan kemana gitu buat ngerain gitu guys. Untuk amannya baru deh di dyno gitu kalau mau sehari jadi ya. Nah, tapi karena ownernya santuy parah gitu kan, ya udahlah pokoknya dipakai beberapa hari dulu, habis itu balik lagi untuk remap dyno. Jadi totalannya besok pas setelah remap dyno alias part 2-nya guys. Oke, mau dibuat ke konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya gua gedik lu. Wahaha. Thanks for watching dan salam Josh King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.